Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Jeb. Sehat Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Jeb. Bagaimana dengan Pak Jeb sendiri? Alhamdulillah Bu, saya sehat. Saya dengar hari ini Ibu akan melaksanakan coaching bersama Ibu Kasia. Iya, benar sekali Pak Jeb. Jam berapa kira Ibu melaksanakan coaching hari ini? Saya menunggu Ibu Kasia jam istirahat ya Pak Jeb, karena di ini masih ada jam di kelas, jadi saya akan menunggu dia saat jam istirahat. Oke, terima kasih Bu ya. Jadi Bu, kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan nantinya. Jadi saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan kepada Ibu Kasia. Nah, apakah Ibu sudah siap untuk melakukan proses coachingnya pada hari ini? Ya, sudah siap Pak Jeb. Jadi saya di sini akan memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan. Seterusnya, saya juga akan melakukan penjelasan rubrik nilai dari coaching yang akan Ibu lakukan nantinya. Jadi poin-poin yang saya amati saat Ibu melakukan proses coaching nanti yaitu saya akan melihat apakah Ibu melakukan percakapan coachingnya sesuai dengan alur cerita, atau kita ketahui bersama bahwa alur cerita terdiri dari tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab ya Bu ya. Iya Pak. Selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Ibu melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah, prinsip-prinsip coaching itu ialah membentuk kemitraan dengan coachee, kemudian menggali potensi coachee dengan proses yang kreatif, dan memaksimalkan potensi yang ada ya Bu ya. Selanjutnya, kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan ialah kehadiran penuh atau referensi, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan juga mendengarkan secara aktif ketika Ibu mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee. Ibu perlu mendengarkan dengan rasa. Rasa di sini maksudnya yaitu reservatius sumaris, dan juga apresiat dari Ibu sehingga Ibu bisa menerima pernyataan-pernyataan dari coachee. Ibu nanti bisa memberikan pertanyaan yang terbuka, lalu Ibu juga bisa merangkum pernyataan maupun permasalahan dari coachee. Nantinya Ibu juga bisa memberikan apresiasi kepada coachee. Apakah sudah jelas Bu rubrik penilaiannya? Baik Pak. Selanjutnya izinkan saya bertanya ya Bu ya. Pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Jadi untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan, saya berfokus pada alur cerita Pak. Yaitu pertamanya tujuan pembicaraan atau permasalahan yang akan dipecahkan gitu Pak. Kemudian identifikasi masalah dari si coach. Kemudian rencana aksi yang nanti akan saya gali kompetensi dari rencana aksi dari si coach tersebut Pak. Kemudian juga saya akan menanyakan tanggung jawab atau komitmen yang akan dia jalankan untuk menjalankan rencana aksi tersebut. Begitu Pak. Ibu. Selain itu juga Ibu yang pertama, kemudian sepertinya indikator pencapaian dan tujuan pengembangan yang Ibu inginkan pada coaching ini harus Ibu laksanakan. Demikian Bu ya kegiatan praobservasi kita kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan segitu rinci kompetensi yang ingin Ibu capai
Dan yang ingin saya observasi selanjutnya, silahkan Ibu melaksanakan coachingnya bersama Ibu Kasia. Nantinya melakukan coaching, kita bertemu lagi dan berbincang sejenak tentang hasil proses coaching yang akan Ibu lakukan nantinya dengan Ibu Kasia. Demikian Bu kegiatan praobservasi kita kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan kompetensi yang ingin Ibu sampaikan ini pada saat coaching. Selanjutnya silakan Ibu melaksanakan kegiatan coaching bersama Ibu Kasia. Baiklah, terima kasih Pak. Izin Pak. Apa kabarnya Bu Kasia hari ini? Iya. Apakah kemarin Bu Kasia ada yang ingin Ibu Kasia perbincangkan dengan saya? Makanya saya memanggil Bu Kasia hari ini. Ada apa ya kira-kira Bu Kasia? Dan apakah tujuan dari pembicaraan yang Ibu harapkan dari saya untuk hari ini? Iya, Bu Lili, saya ada sedikit masalah nih dengan anak saya. Jadi hari ini sengaja saya ingin bincang-bincang nih untuk sharing ya dengan Bu Lili. Oke, kalau begitu ada masalah di kelas Bu Kasia ya. Kalau begitu coba Ibu Kasia ceritakan masalahnya. Ya, saya ingin hari ini ya menceritakan masalah saya dan nantinya saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi dengan anak murid saya. Jadi begini Bu Lili, kan di sekolah saya kan ada ini program kebersihan lingkungan yang pertama digalakkan atau dicetuskan dibuat oleh kepala sekolah. Jadi kan program itu sudah jalan hampir 2 tahun ini dengan kepala sekolah yang baru ini. Jadi program itu kan ditujukan kepada anak murid. Jadi anak murid ini harus membersihkan lingkungan sekolah setiap pagi sebelum masuk kelas. Jadi pembagian ininya kelompoknya dari hari Senin sampai Rabu itu siswa yang perempuan, kemudian yang dari Kamis sampai Sabtu itu yang cowok laki-laki. Jadi kan kemudian selain pembagian kelompok setiap harinya itu mereka ditempatkan pada lokasi-lokasi tertentu. Jadi kelas 7-1 itu ada di depan kantor, kemudian 7-2 di samping musola, dan 81 dan 82 ini di lapangan yang luas Bu. Jadi di depan kantor kami itu kan ada lapangan utama. Jadi di situ kebetulan ada banyak pohon. Jadi setiap paginya itu banyak sampah di lokasi yang 81 dan 82. Jadi kebetulan saya itu guru piket di hari Selasa dan ngawasi yang di lapangan yang luas tadi. Jadi masalahnya hampir setiap pagi nih mereka itu setiap piket lingkungan itu harus dipanggil-panggil dulu baru bergerak gitu. Jadi dari kantornya setiap pagi dari guru yang harus diingatkan harus ya. Berarti tadi ada bagian guru piket tadi ada bagian-bagian untuk mengawasi anak-anak begitu ya Bu Kasia ya. Jadi dari masalah yang saya tangkap dari permasalahan Bu Kasia tadi kurangnya kesadaran dari anak-anak gitu ya Bu ya. Menurut Bu Kasia itu terjadi apa faktor yang menjadi seperti itu Bu Kasia? Ya, pernah kan saya tanya sama mereka begini, jadi kenapa kalian itu kalau piket nggak langsung begitu datang langsung jalankan nyapu terus, ambil sapu langsung nyapu terus. Tapi mereka menjawab, kata mereka piket lingkungan itu kan bukan tugas kami Bu, ada penjaga sekolah. Tapi waktu itu saya jawab, tidak semua kebersihan lingkungan itu harus dikerjakan oleh penjaga sekolah, karena ini juga di depan kelas kalian. Jadi kalian ada kewajiban lah untuk membersihkan selain kelas, ada tanggung jawab selain kelas juga lingkungan depan kelasnya. Jadi sudah saya
pengertian kepada mereka seperti itu. Selain faktor itu ada faktor lain, Bu? Iya, faktor lain ya Bu, di antara mereka itu ada yang saling tunggu Bu. Tidak bekerjanya langsung atau tidak membersihkan lingkungannya itu karena saling tunggu kawannya, karena mereka datang duluan itu ada yang belum datang dan temannya ya. Seringnya mereka yang datang belakangan ini nggak piket. Iya, karena kan sudah Sudah selesai, selesai, sudah yang yang masuk. masuk yang dia ya. Oh begitu, berarti saling menunggu temannya gitu ya. Jadi dari permasalahan ibu ini berarti kurang, yang saya tangkap kurang tanggung jawab anak-anak ya terhadap kebersihan lingkungan dan belum timbul kesadaran diri untuk membersihkan Ya, secara langsung begitu ya. Dari permasalahan Bu Kasia, ada nggak kira-kira ide yang ingin ibu kembangkan atau rencana yang ibu kembangkan untuk mengubah permasalahan ibu? Iya, masalah ini kan sudah jalan 2 tahun ini ya. Jadi hampir setiap pagi seperti ini ada kejadiannya. Jadi saya ada berpikir ini ada rencana untuk membuat daftar absen bagi yang sudah tiket itu di checklist kan. Setiap kelas itu dibuatkan buku gitu. Satu kelas satu buku catatan yang sudah tiket di checklist dan yang belum itu nanti itu akan diproses ke hari berikutnya, karena hari berikutnya guru yang piket akan berganti. Jadi mereka disuruh waktu hari setelahnya itu yang belum piket kemarin, jadi piket pas hari itu menggantikan lah yang belum kerja kemarin. Cara seperti itu buat pembukuan piket berarti ya. Bagus sekali rencana Bu Kasia tersebut. Dari rencana Bu Kasia tersebut ada nggak yang diajak kerjasama untuk program Bu Kasia ini? Tentunya ada ya Bu ya, karena kan pelaksanaan kebersihan lingkungan ini kan melibatkan selain anak-anak semua ya, semua kelas, juga semua guru mendapatkan tugas piketnya juga, dan setiap paginya harus mengkoordinir piket lingkungan anak-anak. Jadi saya bekerja sama ini dengan rekan-rekan yang lain. Apalagi rencana saya yang membuat buku tadi itu harus yang tidak piket hari ini harus saya serahkan kepada piket yang besoknya. Jadi itu ada kolaborasi dengan rekan. Bagus sekali itu Bu Kasia. Berarti program Bu Kasia ini Bu Kasia ingin membuat jurnal piket ya. Kemudian Bu Kasia juga bekerja sama, berkolaborasi dengan teman sejawat, rekan sejawat Bu Kasia ya. Bagus sekali. Jadi dari rencana yang ingin Ibu Kasia lakukan tersebut, kapan ya kira-kira akan Ibu laksanakan? Ya, jelas rencananya secepatnya nih Bu ya, setelah ketemu sama Bu Lilis hari ini kan sudah mantap saya ini untuk melaksanakan rencana saya. Rencananya dalam minggu depan itu langsung saya laksanakan. Tapi sebelumnya saya koordinasi dulu dengan teman, karena kan mereka nantinya juga harus menjalankan itu juga. Iya, benar sekali itu Bu Kasia. Dari rencana tadi, ada nggak dukungan atau yang Bu Kasia butuhkan untuk menjalankan rencana tersebut? Ya, dukungan ya yang jelas dari bersama rekan ya untuk tadi menjalankan secara kolaborasi. Kemudian selain dukungan dari rekan ini sejawat itu ada dari kepala sekolah ya. Kepala sekolah ini kan harus tahu ya tentang pelaksanaan piket lingkungan ini, karena programnya juga dari dia awalnya. Wah, bagus sekali Bu Kasia. Semoga rencana Bu Kasia tersebut berjalan lancar dan semoga dapat Ibu terapkan, dan semoga mendapatkan hasil yang terbaik, ada perubahan di lingkungan dan juga kesadaran diri dari murid-murid Ibu ya Bu Kasia ya. Kalau begitu, apakah ada lagi yang ingin Ibu bicarakan? Saya rasa tidak, cukup saja yang bisa saya share hari ini. Baiklah, terima kasih
Siap Bu Kasia, saya tunggu nih hasil dari rencana aksi Bu Kasia. Mungkin nanti bisa sharing lagi, cerita lagi pada saya hasilnya setelah yang Ibu terapkan. Iya, pasti Bu Lilis, dan saya ucapkan terima kasih ya atas waktu yang diberikan oleh Bu Lilis untuk saya sharing nih hari ini. Sama-sama Bu Kasia. Baiklah, terima kasih Bu Kasia. Misi ya. Ya Bu, silakan. Dari hasil coaching yang telah Ibu lakukan, saya lihat Ibu sangat luar biasa. Jadi sedikit saya akan bertanya kepada Ibu Lilis tentang coaching yang telah Ibu lakukan terhadap Ibu Kasia. Boleh Bu ya? Silakan Pak J. Yang pertama, bagaimana perasaan setelah melakukan coaching tadi? Ya, alhamdulillah perasaan saya senang ya Pak J, karena saya dapat membantu teman saya dalam menemukan solusi atas permasalahannya. Begitu Pak J. Seterusnya Bu Lilis, pada saat coaching tadi, jika kita merujuk indikator pencapaian dari pengembangan yang diharapkan oleh Bu Lilis, jadi menurut Bu Lilis, kira-kira apakah yang proses yang Ibu Lilis lakukan tadi sudah tercapai seperti yang Ibu Lilis inginkan? Iya, jadi menurut saya dari coaching yang saya lakukan tadi sudah tercapai ya Pak Jeb ya, karena dari pembicaraan dari awal saya sudah menggunakan alur peta. Yang pertama saya menanyakan tujuan dari pembicaraan kepada coach, kemudian saya mengidentifikasi masalah apa yang dialami dari coach saya. Kemudian saya juga menanyakan rencana aksi atas rencana aksi atau solusi atas permasalahannya. Kemudian saya juga menanyakan tanggung jawab atau komitmen yang akan dia jalankan untuk melaksanakan rencana aksinya. Begitu Pak Jep. Dari pengamatan saya juga Bu, saya rasa untuk coaching Ibu hari ini memang sangat baik. Jadi izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi Bu ya. Iya, terhadap coaching Ibu dengan Ibu Kasia. Iya. Jadi berdasarkan observasi menurut saya Bu, saya melihat Ibu sudah melakukan coaching dengan alur tirta. Selain itu juga Ibu sudah mengarahkan permasalahan-permasalahan yang dimiliki Ibu Kasia. Selain itu juga Ibu juga sudah melaksanakan aksi dari permasalahan tersebut. Selain itu juga Ibu sudah melakukan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan Ibu juga sudah memancing Bu Kasia untuk berkomitmen dalam bertanggung jawab melaksanakan aksinya. Selain itu juga Ibu sudah menerapkan prinsip dalam coaching, di mana tadi saya lihat Ibu sangat fokus dengan coaching Ibu. Intinya, Ibu sudah melakukan kesadaran penuh dan Ibu sudah melaksanakan kehadiran penuh. Selain itu, Ibu juga sudah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa kepada Ibu Kasia. Dan pada saat observasi tadi, Ibu juga fokus terhadap kompetensi-kompetensi yang Ibu ingin lakukan, dan Ibu mampu melaksanakannya. Jadi pertanyaan terakhir Bu terhadap Ibu, setelah coaching yang Ibu laksanakan dengan Ibu Kasia, kira-kira apalagi yang ingin Ibu laksanakan ke depan terhadap kompetensi dari coaching ini Bu? Iya. Jadi Pak Jet, saya kedepannya ingin meningkatkan lagi kemampuan saya dalam mengcoaching teman sejawat. Jadi tidak hanya dengan Bu Kasia saja, mungkin dengan rekan-rekan sejawat yang lain yang jika mempunyai permasalahan dalam pembelajaran di kelas begitu, Pak Jepri. Jadi saya juga akan lebih menggali
bagaimana mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot agar bisa menggiring si coach ya untuk menemukan solusi atas permasalahannya, begitu Pak Jeffrey. Dan saya yakin dan percaya bahwasanya Ibu mampu untuk melakukan apa yang Ibu harapkan, seperti yang Ibu katakan tadi. Jadi mungkin ini saja Bu, observasi dari saya. Saya harapkan apa yang Ibu lakukan hari ini dapat Ibu kembangkan lagi ke depan, dan bisa Ibu berikan ilmu Ibu kepada rekan-rekan yang lainnya. Jadi terima kasih Bu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jeff atas waktunya dan sarannya. Saya izin permisi Pak Jeff, terima kasih. Sama-sama Bu.